Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. Kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Dan sore ini Tribun Ternate mendapat kesempatan yang sangat baik karena telah diterima oleh Sultan Ternate ke-49, Bapak Hidayatullah MSA, yang akan menjadi narasumber Tribun Podcast kali ini. Kita akan banyak berbincang-bincang tentang perjalanan beliau dan apa pesan-pesan Sultan untuk memasuki pilkada di Maluku Utara. Tribuners, sebelum saya banyak bertanya, saya perlu sampaikan bahwa perbincangan kami ini berlangsung di Keraton Kesultanan Ternate di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah. Sultan, kesibukannya dalam 1 minggu terakhir ini apa saja, Sultan? Paling full sih, banyak terima tamu, banyak menghadiri undangan. Ya pasti ya kalau undangan tuh. Iya. Itu yang paling banyak. Kebetulan saya juga sudah mengurangi mengajar di sedikit karena kesibukan. Tapi saya masih dosen tetap sedikit. Cuma saya sudah tidak lagi mau mengabdikan diri sebagai pengajar, tapi statusnya masih belum dicopot. Iya. Saya masih memiliki nomor induk dosen nasional NIDN. Kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Sultan sebagai anggota DPD RI yang baru saja terpilih. Dan bisa mungkin diceritakan Sultan bagaimana lika-likunya menjadi anggota terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Maluku Utara. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Maluku Utara yang sudah dengan keikhlasannya memilih saya untuk menjadi senator di Senayan mendatang. Kalau soal lika-likunya sih lebih banyak menyedihkan. Siapanya yang menyedihkan, Sultan? Tanpa ada apa-apa, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada uang, tanpa ada konsolidasi, saya berdiam diri di keraton, tidak ada tim sukses. Tapi alhamdulillah saya sedih kalau cerita masa-masa ketika mau memasuki keikutsertaan di DPD itu. Karena memang semuanya saya sebagaimana makna Islam berserah diri. Dengan segala kepasrahan, apapun yang terjadi, terjadilah. Dan alhamdulillah seperti yang Bapak-Bapak lihat, rakyat Maluku Utara masih percaya kepada Kesultanan Ternate. Dengan ikhlas memilih sultannya untuk menduduki jabatan politik di Senayan. Saya tidak mau menyinggung orang lain, calon yang lain, tapi diri saya sendiri, bahwa saya maju dengan kepasrahan. Sebagaimana ayah kami dulu juga sama. Ayah juga tidak pernah kampanye, saya juga begitu, tapi rupanya rakyat masih percaya bahwa Kesultanan adalah institusi yang masih dipercaya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat Maluku Utara umumnya dan Kota Ternate. Syukur alhamdulillah saya menang mutlak di Kota Ternate. Sehingga di wilayah-wilayah adat di luar sana membantu memperbanyak suara, dan itu semua diberikan dengan keikhlasan. Tidak ada unsur yang lain-lain kecuali murni keikhlasan. Itu tadi yang saya katakan bahwa Kesultanan Ternate khususnya masih dipercaya oleh rakyat Maluku Utara. Demikian itu yang bisa saya. Sultan, apa sebenarnya alasan Sultan maju di DPD RI? Padahal kalau dilihat Sultan juga banyak kesibukan di Ternate khususnya sebagai pengajar, juga banyak acara
yang berkaitan dengan kesultanan? Justru memang satu hal yang menjadi motivasi utama adalah melanjutkan apa-apa yang telah diperjuangkan ayah di pusat. Banyak hal yang sudah disampaikan ayah di pusat yang belum terrealisasi, dan itu tidak bisa tidak anaknya mesti lanjutkan. Gitu. Seperti apa itu, Sultan? Banyak sekali. Ada rancangan undang-undang masyarakat adat yang belum terakomodir di DPR RI. Ada undang-undang pengembalian dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat belum juga dibahas di DPR RI. Ada undang-undang daerah pesisir pantai daerah kepulauan, kalau tidak salah itu rancangan undang-undangnya juga belum diakomodir. Nah, melalui DPD ini saya ingin mempertanyakan apa yang sudah dibuat oleh DPD kemarin dan DPR RI yang kemarin. Kok undang-undang yang terkait dengan masyarakat hukum adat ini kok sepertinya terganjal di DPR RI. Alhamdulillah beberapa waktu lalu, jauh sebelum pemilihan, kami sudah dengan Pak Lanyala Mataliti, Ketua DPD RI, mengundang 20 kerajaan yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga bisa dikatakan para kerajaan yang masih aktif, eksis, itu membahas rancangan undang-undang hak inisiasi DPD RI diajukan kepada DPR RI, yaitu rancangan undang-undang perlindungan hak-hak keraton, hak-hak hukum adat lah. Saya nomenklatur pastinya saya nggak begitu ini. Saya kebetulan saya mewakili atau diwakili oleh Johukum Swasiu Pak Gunawan Rajim. Jadi sudah final rancangan itu sudah diajukan ke DPR RI. Nah, yang berikut itu motivasi pertama, melanjutkan perjuangan ayah. Motivasi berikut, saya kayak agak sedikit gamang dengan lembaga yang namanya DPD RI ini, yang seolah-olah dibentuk hanya dengan tanda petik ini mau bagi-bagi rezeki kepada tokoh-tokoh daerah dengan membentuk sebuah lembaga negara formal, tapi kewenangan tidak ada. Makanya saya penasaran di situ. Justru motivasi utama masuk ke DPD RI, yang utama tadi melanjutkan perjuangan ayah itu satu keharusan sebagai turunannya. Tapi yang utama ingin memasuki DPD RI justru ingin melakukan sebuah perubahan di Undang-Undang MD3 tentang kewenangan DPD RI. Itu bahwa DPD RI ini harus sama dengan DPR RI. Nggak boleh DPR RI seolah-olah lembaga yang superioritas, DPD ini inferior. Kita hanya melulu setiap produk harus menyampaikan ke DPR RI. Kalau DPR RI-nya mau berbuat sesuatu atas ajuan-ajuan dari DPD RI. Kalau tidak, maka itu akan menjadi sebuah dokumen yang terpendam. Nah, ini yang saya sudah dengan beberapa anggota terpilih di grup kami dengan Pak Lanyala, ingin di tahun periode kami ini akan ada perubahan tentang kewenangan-kewenangan DPD RI. Yang itu akan kita gagas secara akademik untuk disampaikan kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia untuk bisa berbagi kekuasaan yang setara dengan DPR RI. Sehingga apa? Sehingga optimalisasi kinerja 4 anggota DPD seluruh Indonesia bisa fungsional betul, bisa berfungsi secara optimal. Bahwa anggota DPD RI kita harus akui mereka lah yang representasi rakyat di wilayahnya. DPR RI representasi kekuatan politik rakyat. Ingat, kekuatan politik rakyat dengan rakyat berbeda. Kekuatan politik rakyat berarti ada ideologi partai di situ. Tapi kekuatan politik rakyat murni ansi seluruh rakyat. Tidak ada ideologi apapun juga di situ kecuali mewakili rakyat. Dan kamilah DPD ini. Makanya namanya Dewan Perwakilan Daerah. Begitu. Yang harus betul-betul murni memperlihatkan kejuangannya di lembaga DPD RI berhadapan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Gitu. Ini yang menjadi kepenasaran saya. Kenapa kok DPD RI dari awal dibentuk sampai kemarin ini di masa saya punya saudara di sana, Sultan Tidore, kok masih belum bisa berbuat sesuatu yang mencerminkan dia lembaga negara.
Itu. Kita tahu lembaga negara ini dalam Undang-Undang Dasar 45 kan ada beberapa, ada MPR, walaupun statusnya sudah tidak seperti dulu, ada DPR RI, ada DPD RI, ada Presiden, itu lembaga-lembaga negara, ada Mahkamah Agung, itu. Ini kekuatan formal, kekuatan institusional dari lembaga-lembaga ini mesti disetarakan, sehingga optimalisasi perwakilan dia, wakil-wakil yang duduk di situ bisa betul-betul fungsional, bisa berfungsi secara optimal. Ini yang menjadi kepenasaran anggota DPD terpilih. Saya nggak tahu dengan anggota DPD yang incumbent seluruh Indonesia, tapi kami yang terpilih sudah bentuk grup di WA, dan ini yang kita gagas terus. Bahkan saya jauh mengusulkan di grup itu lebih jauh lagi. Saya menginginkan anggota DPD RI ini di periode mendatang mungkin tidak bisa, tapi periode berikutnya lagi akan bisa, bahwa 4 anggota DPD yang mewakili wilayah provinsinya masing-masing dimungkinkan untuk bisa membuat undang-undang tentang daerahnya sendiri. Itu. Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara tentang tata cara pengelolaan laut perikanan. Undang-Undang Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara tentang penggunaan tata kelola tanah. Ini mirip-mirip negara federal itu, Sultan. Kira-kira seperti itu. Negara mengadopsi sistem federalisme cukup hanya untuk fungsionalisme dari lembaga negara itu, berfungsinya sebuah lembaga negara, tapi tidak mengakomodir secara keseluruhan dari sistem federal itu sendiri. Jadi hanya khusus saja di DPD RI itu, anggota DPD-nya dimungkinkan untuk membuat undang-undang daerahnya sendiri. Kenapa? Dia yang paling tahu segala sesuatu yang menyangkut daerahnya. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa anggota DPD RI betul-betul mewakili rakyat di wilayahnya. Bukan mewakili kekuatan politik di rakyatnya. Oh iya. Itu mesti dibedakan. Nah, karena dia mewakili rakyat secara keseluruhan, maka DPD RI harus menyatu di dalam kekuasaan dengan DPD RI, harus bersinergi di dalam kesamaan kekuasaan, kewenangan. Karena apa? Kita juga bisa bilang di kamar sebelah, ana yang mewakili rakyat, ente mewakili partai. Partai yang berideologi di dalam masyarakat. Itu. Tapi kita murni mewakili rakyat. Makanya Pak Lanyala dan kami semua sepakat untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang sesuai dengan undang-undang yang murni. Bahwa pemilihan langsung itu hanya membawa kemudaratan. Banyak orang stres, banyak kecurangan, banyak manipulasi politik, banyak money politik, banyak korupsi akhirnya. Kita kembalikan itu. Karena ini perjuangan DPD yang baru besar, ini. Ya? Iya, perjuangan DPD yang baru ini mengembalikan kemurnian Undang-Undang Dasar 45 dengan varian-varian tertentu tentu ya. Nggak mungkin lagi setiap 5 tahun presiden dipilih, setiap 5 tahun presiden dipilih, setiap 5 tahun presiden dipilih kayak zaman Orde Baru, enggak. Tetap Jadi ada batasan. secara pribadi Sultan juga setuju pada pemilihan kepala daerah berikutnya nanti. Itu di parlemen saja. Justru itu yang menjadi usulan kami di DPD terpilih. Bahwa setelah fenomena mulai 99 diberlakukan pemilihan langsung, Melihat ternyata mudaratnya begitu ya, mudaratnya Sultan? lebih banyak, menciptakan koruptor-koruptor baru. Karena Itu. kos politiknya yang besar. Besar sekali, sangat besar sekali. Belum orang yang stres. Ya kita nggak bisa bahasa kasar di ini. Katakanlah stres. Nah inilah yang perlu kami DPD RI yang terpilih, saya belum tahu yang lain karena masih ada grup sebelah juga di anggota-anggota terpilih ini, yang akan kita ingin wujudkan di DPD masa kami ini. Bahwa pemilihan kepala daerah dari presiden sampai kepala daerah harus dikembalikan kepada sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Founding Fathers sudah gali berdasarkan kearifan lokal bangsa Indonesia. Perwakilan. Kita tidak pernah mengalami masa historis lama bahwa sebuah pemilihan raja itu secara langsung. Selalu melalui perwakilan kekuatan politik adat. Itu diadopsi oleh Founding Father membentuk negara Republik Indonesia dengan menciptakan sila keempat itu. Di dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, semua digodok di situ. Berarti apa? Berarti pemilihan tidak langsung melalui rakyat, tapi rakyat memilih wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Wakil-wakilnya itulah yang memilih para pemimpin. Nah, untuk supaya wakil-wakilnya jangan belalai, partai politik mengatur mekanismenya sendiri. Bukan. Apakah itu nanti bisa dikatakan sebagai kemunduran demokrasi, Sultan? Oh tidak, justru demokrasi itu adalah hak rakyat untuk memilih. Iya. Jangan kita tiru demokrasi yang berasal dari luar.
Apa sih yang demokrasi yang berasal dari kearifan lokal kita? Adalah demokrasi yang sudah ditampakkan oleh masa kerajaan lampau, bahwa pemilihan raja selalu melalui musyawarah. Ada beberapa daerah memang kerajaannya mutlak, tertua harus jadi. Tapi kayak Ternate ini tidak. Ternate tidak mengenal putra mahkota. Anak raja pun bisa aja nggak dipilih oleh Bobato, lembaga parlemen kesultanan. Bisa terjadi itu. Nah ini yang kita mau munculkan, kearifan lokal Ternate untuk disampaikan kepada parlemen nasional gitu, ya. secara nasional. Ini yang harus diberlakukan karena apa? Ini yang langsung sekarang ini tidak sesuai dengan Pancasila. Kalau kita akui sebagai Pancasila adalah hukum dasar tertinggi. Kita harus merunut segala suatu perilaku bernegara, berpolitik dan berpemerintahan kepada Pancasila. Pancasila sudah mengatur bahwa segala pemilihan dilakukan berdasarkan musyawarah perwakilan. Ya kan, permusyawaratan perwakilan. Segala sesuatu dilakukan di situ. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka kos politik kecil, konflik pun kecil, tidak ada lagi orang harus berhutang besar pada orang lain untuk mencalonkan dirinya, sehingga tidak menjadi alat untuk sebagai sebuah penekanan dari orang yang bermodal ini terhadap kebijakan-kebijakan dia sebagai kepala daerah maupun kepala pemerintahan nasional. Nah, ini yang kami di DPD terpilih sudah sepakat bahwa ini akan kita dorong. Kalau dibilang sebuah kemunduran, apanya yang mundur? Parlemen memilih, itu juga demokrasi. Ya. Apakah itu bukan demokrasi? Itu juga demokrasi. Apa sih makna demokrasi? Kan pemilihan melalui kehendak rakyat. Ya. Nah, kemarin pemilihan melalui kehendak rakyat dilakukan dengan cara-cara pemilihan melalui parlemen. Terbukti amanah yang diberikan rakyat tidak bisa diemban oleh penguasa pada saat itu. Sehingga terjadi sedikit diktator. Nah, karena kejenuhan dengan sistem-sistem yang begitu ketat, etatisme politik, dicobalah sistem pemilihan langsung. Ternyata pemilihan langsung tidak membawa kebaikan, lebih banyak kemudaratan. Orang bangsa Indonesia bisa lihatlah setelah pemilihan langsung apa yang terjadi. Ya. Itu. Makanya ini merupakan sebuah upaya lain dari Ikhtiar anggota DPD terpilih yang kita sudah galang sekitar 102 orang. Anggota DPD terpilih DPD nanti. terpilih. Sultan, selain dari isu nasional tadi, menurut Sultan ketika terpilih nanti, apa yang menurut Sultan bagus juga dilakukan di level Provinsi Maluku Utara Untuk dari DPD? ya sesuai dengan kewenangan kita nggak bisa lari dari undang-undang karena apa yang paling utama dari tugas DPD ini hanya mengawasi pelaksanaan undang-undang di daerahnya. Itu yang paling utama. Selebihnya tergantung aktualisasi kreativitas dari si anggota untuk bisa memenuhi hajat hidup masyarakat Maluku Utara yang mereka wakili. Kalau untuk merunut kepada undang-undangnya, maka kiprah anggota DPD itu nggak bisa seperti DPR RI. Contoh, di DPR RI ada pokir, tapi di DPD tidak ada. Ya. Padahal sama-sama lembaga negara, sama-sama dipilih langsung. Betul. Apa yang beda di situ? Kalau DPR RI ditunjuk mengkali juga, atau DPD RI ditunjuk, mereka bisa beralasan lo ente kan ditunjuk, nggak melalui ingar-bingar ataupun berdarah-darah. Kita kan berdarah-darah di lapangan setengah mati konsolidasi masuk kampung kiri kanan. Tapi ini kan sama-sama setengah mati. Iya. Sama-sama keluarkan uang untuk maju sebagai caleg itu kan. Nah ini terlihat sekali bagaimana kiprah DPD yang begitu terbatas. Kalau ada pokir kita bisa arahkan itu pokir kemana. Ada 10 kabupaten kota di sini. 5 tahun masa berkuasa di situ, masa kiprah di DPD. Kita bisa arahkan pokir-pokir itu ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Di wilayah-wilayah yang memang sudah sangat diperlukan itu pokir-pokir itu. Nah ini satu kekurangan yang kemarin kita sudah sepakat juga untuk memperjuangkan itu kesamaan. Alhamdulillah saya dengar dari Sekjen DPD sendiri waktu saya bersoan ke sana untuk menggali pemahaman tentang DPD secara teknis, beliau sampaikan bahwa hak keuangan DPD RI disamakan dengan DPR RI. Gitu. Nah, itu sudah satu kemajuan.
gitu. Walaupun komplek DPD belum ada kan gitu. Baru yang ada baru komplek DPR RI. Nggak ada masalah juga. Yang penting ada perubahan di DPD 2024-2029. Itu yang paling utama. Sultan, kita masuk ke tahapan pilkada yang sementara berlangsung. Tentu pengaruh Sultan sangat besar. Sejauh ini apakah banyak calon-calon kepala daerah yang mencuat namanya itu sowan dan menyampaikan keinginannya maju di daerah masing-masing? Kalau sowan sih enggak ya, saya terlalu rasa bagaimana nanti. Tidak semua orang sama saja kedudukannya di mata Allah. Cuma persoalan pilkada ini adalah hak semua putra daerah yang punya kekuatan untuk bisa berkiprah. Semua teman baik. Tentu dalam pertemuan ketemu sengaja dan tidak sengaja selalu kita cerita. Bahkan saya yang bertanya, Muni maju ke terada? Ya insya Allah nanti tahu lihat keadaan. Begitu. Tapi saya rasa semua punya kesempatan yang sama. Semua punya peluang yang sama. Nah cuma memang kalau sikap saya diminta untuk mencermati persoalan pilkada, maka yang utama sekali bagi kami, bagi saya adalah yang kita pilih tidak ada persoalan atau tidak memasalahkan persoalan dengan persoalan latar belakang si calon. Entah dia agama apa, entah dia etnis apa, entah dia golongan apa, entah dia ras apa, itu bukan persoalan. Bangsa Maluku Utara, rakyat Maluku Utara sudah cerdas dalam memilih. Terbukti kemarin di pemilihan legislatif, itu Iren dan Gral yang berada di nomor 1. Yang notabene adalah saudara-saudara kita dari keluarga Nasrani. Ini menandakan apa? Menandakan rakyat Maluku Utara sudah cerdas dalam memilih. Tidak lagi dibatasi oleh skat-skat sara tadi. Dia berasal dari ini, dia berasal dari itu, sudah tidak lagi laku di Maluku Utara. Yang kita lihat sekarang adalah kinerja, kepedulian, keikhlasan, kecintaan terhadap rakyat Maluku Utara untuk membangun rakyat Maluku Utara ke depan sehingga mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di dalam memenuhi kebutuhan rakyat Maluku Utara. Ini yang kita perlukan. Di lain dari itu juga kita perlukan orang yang memang mumpuni, punya kemampuan. Begitu. Saya lihat di kabupaten ini, kota, ini saya jujur saja ya, itu Beni Laus termasuk bupati yang berhasil di Morotai. Itu saya akui. Karena apa? 4,5 tahun saja dia berkeadaan di Morotai sana, banyak yang sudah manfaat diterima rakyat. Morotai. Saya sendiri menyelidiki keadaan di Morotai. Saya datang ke masyarakat waktu itu, sempat ada kunjungan ke Morotai. Pemuda Pancasila bikin acara di Morotai. Dan saya juga pengurus Pemuda Pancasila. Saya tanya di rakyat, senang rakyat itu? Senang. Pemimpin-pemimpin yang punya kepedulian terhadap masyarakat, pengembangan hajat hidup mereka yang akan menjadi lebih baik ke depan, ini yang kita perlukan untuk memimpin masyarakat Maluku Utara atau rakyat Maluku Utara. Ini, dan satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, kami Kesultanan Ternate menghimbau, seperti di kota Ternate, saya sudah meminta Kapolres dan kepada Pak Dandim agar, dan juga kepada wali kota, agar tidak mengizinkan orang yang menskat-skat wilayah-wilayah pilih atau konstituen berdasarkan wilayah-wilayah si calon atau sang calon dengan tulisan ini kawasan fulan, ini kawasan fulin. Jangan lagi dipergunakan itu. Karena apa? Itu memicu konflik. Yang calon enak, rakyat di bawah yang berdarah-darah. Ini harus dicegah. Karena apa? Kita kan pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi, kita harus senang-senang. Itu. Maka saya menunjukkan kemarin bagaimana calon kita bersaing berkompetitor, tapi kita dalam silaturahmi senang-senang saja. Baku babai. Saya dengan Pak Namto di Tidore baku berjalan sama-sama, dengan Bices sama-sama, cuma Gral memang belum begitu kenal. Ya. Nggak ada masalah. Saya bahkan ingin mereka juga bisa sampai di DPD RI, walaupun saya mungkin belum beruntung. Yang penting bisa mewakili kita masyarakat aspirasi ke
pusat sana. Itu menandakan apa? Bahwa demokrasi tidak serta-merta harus ada hitam putihnya di dalam memilih pemimpin-pemimpin. Bahwa demokrasi bukan berarti harus bertarung secara konflik. Demokrasi harus bertarung secara fitnah. Demokrasi harus bertarung secara money politik. Kalau semua pihak sudah baku baik, ketika pemimpin calon-calon di atas duduk sama-sama, maka rakyat di bawah juga senang. Pada akhirnya kan dikembalikan kepada rakyat punya kepedulian, keinginan untuk memilih siapa. Itu persoalan nanti akuntabilitas, kapabilitas, ability, itu kita kembalikan pada rakyat punya pandangan terhadap calon-calon masing-masing. Kalau saya untuk provinsi, saya melihat, saya ini termasuk ke Taliabu 9 hari mencari tahu kiprah-kiprah bupati di sana. Ke Halut juga begitu, ke Halbar juga begitu. Tapi yang saya temukan di Morotai memang berbeda. Itu yang dilakukan oleh Beni Laos. Persoalan nanti rakyat Maluku Utara percaya kepada Beni untuk bisa jadi gubernur, itu urusan rakyat. Tapi pengakuan jujur dari saya, itu yang saya temukan. Saya Sultan Ternate yang memiliki wilayah di Kesultanan Ternate yang merupakan yang sudah menjadi wilayah-wilayah administrasi pemerintah Republik Indonesia. Kabupaten Halbar, Kota Ternate, Kabupaten Halut, Kabupaten Morotai, Kabupaten Sula, Kabupaten Taliabu. Kalau Haltim dan Halteng itu wilayah Kesultanan Tidore. Saya tidak sampai di situ. Walaupun rakyatnya juga sama sefamiliar dengan kami. Karena kemarin juga saya durugam di Subaim, minta rakyat, saya ingin ketemu dengan kami punya rakyat Tegutil yang dari dalam hutan itu. Itu menjadi kepedulian kesultanan. Kita juga harus peduli terhadap rakyat kami di Halbar. Bagaimana kiprah Pemda di sana? Saya juga menghimbau rakyat Halbar ini, pilihlah bupati yang mencintai kalian, yang ikhlas membangun, yang tidak macam-macam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.